sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-arifin wa amata an bawatihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan bahagia, membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan, melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat sunnah ini sebagai pelengkap dan juga penyempurna bagi salat wajib kita. Salat sunnah ada yang terikat dengan waktu, namanya sunnah muaqqatah atau sunnah yang ada waktu-waktu khusus. Seperti salat duha, waktunya khusus. Waktunya ketika matahari sudah naik sampai zuhur, itu salat duha. Salat sunnah rawatib, waktunya khusus, mengiringi salat fardu. Ada yang sebelum salat fardu namanya qobliyah, ada yang setelah salat fardu namanya ba'diyah. Ini jenis salat sunnah yang ada waktu khusus, terikat dengan waktu khusus. Ada juga salat sunnah yang tanpa waktu khusus, dia mutlak, kapanpun ibu lakukan itu boleh. Seperti sunnah hajat. Ibu punya hajat nggak bu? Punya hajat nggak? Banyak Ustaz, malah belum kabul hajatnya. Kalau punya hajat banyakin sholat hajat. Kapan waktunya? Kapan aja.
boleh malam. Malam itu boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh siang. Siang itu boleh di waktu duha, boleh di waktu zuhur, boleh. Asal jangan habis asar dan jangan habis subuh. Habis subuh tidak boleh ada sholat sunnah, sunnah mutlak tidak boleh. Begitu juga habis asar tidak ada sholat sunnah mutlak. Nah, kecuali kalau ada sebab tertentu, seperti ada sebab kita ingin supaya menyolatkan jenazah misalnya, boleh kalau habis subuh atau habis asar karena ada sebabnya. Kemudian kita masuk masjid, habis asar kita masuk masjid padahal udah sholat asar, boleh karena ada sebabnya. Ini sholat sunnah yang mutlak dan sholat sunnah yang ada sebabnya. Ini macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu. Yang tidak terikat waktu namanya sholat sunnah mutlak. Sunnah wudhu, setiap kali ibu wudhu batal wudhu lagi, habis wudhu sholat, namanya mutlak. Kapanpun itu ibu boleh laksanakan. Sebabnya karena ibu baru aja wudhu, barusan wudhu, maka disunnahkan sholat sunnah, namanya sunnah wudhu. Tidak terikat waktu, kapanpun boleh, namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat yang sudah kita bahas yang ada waktunya khusus, ini afdolus sholat, afdolun nawafil atau sholat sunnah yang paling utama, yaitu sholat tahajud. Ini udah pembahasan kita yang kemarin terakhir. Sholat sunnah tahajud, malam-malam ibu bangun, suaminya dibangunin. Bangun gak bu kira-kira ibu? Bangun gak suaminya? Bangun. Kalau nggak ada bangunin, ya diri sendiri dah pokoknya, dibangunin dulu. Yang penting mulai dari diri sendiri. Bangun malam ini namanya tahajud. Tahajud itu sendiri artinya adalah bangun. Jadi setelah tidur baru melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Ini adalah afdolun nawafil atau sholat sunnah yang paling utama dibanding dengan sunnah-sunnah yang lain. Karena memang tahajud ini lebih sulit dibanding yang lain. Orang udah tidur, lagi enak-enaknya, kamar AC, kasur spring bed, apa IKEA, apa namanya mereknya, pokoknya yang paling enak, kamar AC, kasur spring bed, pokoknya spraynya juga yang paling halus. Tapi dipaksa suruh bangun buat sholat tahajud. Kan itu susah. Karena susah, karena memerlukan upaya berat, maka insya Allah keutamaannya juga lebih besar dibanding yang lain. Amin. Sholat sunnah tahajud yang akan kita baca di sini ada di halaman 200 atau halaman 199 yang bagian bawah. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha ma min imri'in yakunu lahu salatun bil laili fayaglibuhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu alaihi shadaqatan. Dari Imam Abu Dawud, Imam hadis, beliau meriwayatkan satu hadis dari Siti Aisyah bahwasannya Rasulullah bersabda, tidak ada satu orang pun, ma minim ri'in, tidak ada satu orang pun, yakunu lahu sholatun bil laili, yang dia memiliki sholat malam, fayaglibuhu alaiha naumun, lalu mengalahkan orang tersebut atas sholat malam, mengalahkan apa yang mengalahkan tidur. Maksudnya lalu tidur mengalahkan dia sehingga tidak sholat malam. Tidaklah terjadi seperti itu illa kataballahu lahu ajra sholatihi, kecuali Allah tetap mencatat untuknya ganjaran sholatnya. Wa kana naumuhu,
dan jadilah tidurnya orang itu alaihi atas orang tersebut sodakotan, jadi sebagai sedekah. Enaknya orang muslim, enaknya orang mukmin itu seperti ini, Bu. Enaknya kalau tidur itu bisa dapat pahala. Percaya nggak, Bu? Ibu tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian sebelum tidur baca dikir-dikir tertentu, apalagi pakai wudhu, insya Allah tidurnya jadi ibadah. Sepanjang tidurnya ini rohnya dijaga oleh Allah dan tidurnya dijadikan sebagai ibadah, insya Allah. Karena memang tidurnya bismika Allahumma, tidurnya dengan namamu ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ini sudah niat dari awal, ini niat bahwa tidurnya, hidup dan matinya ini dengan nama Allah. Nah, ada satu lagi yang merupakan ibadah juga. Ini kalau ada orang Islam, dia memang tiap malam sholat tahajud, bangun jam 2:30 ambil wudhu sholat, besoknya begitu lagi, bangun jam 2:30 ambil wudhu sholat, meskipun cuma 2 rakaat. Dia biasakan itu terus menerus, tapi ternyata satu malam dia ketiduran, siangnya terlalu capek habis narik, siangnya terlalu capek habis ada kegiatan di kelurahan misalnya, keliling lagi cek bak namanya Jumantik. Ada ibu-ibu Jumantik sini? Nggak ada. Ngecek, capek keliling dari rumah ke rumah, ketiduran, padahal sebelumnya punya kebiasaan bangun tahajud 2:30, bangun lagi ambil wudhu tahajud lagi, tapi malam ini dia ketiduran. Insya Allah kalau sudah punya kebiasaan seperti ini, tapi ada satu malam ternyata ketiduran, insya Allah tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Allah kasihan kepada dia karena terlalu capek siangnya, maka diberikan sedekah. Artinya sedekah di sini tidurnya tidak dianggap sia-sia, tidurnya dihadiahkan oleh Allah sebagai sedekah dan tidurnya jadi ibadah, cuma-cuma dari Allah. Walaupun dia pulas, dia ngorok, dia ngimpi kemana-mana, tetap itu Allah balas sebagai ibadah, Allah jadikan sebagai ibadah. Pahalanya pahala apa? Pahalanya pahala tidur atau pahala yang lain? Pahalanya pahala sholat. Karena kebiasaannya malam-malam kemarin dia sholat. Ini untuk kebiasaan, Bu, untuk orang yang sudah punya kebiasaan seperti itu. Jadi memang dia tiap malam udah bangun, tapi ada satu malam kebetulan dia terlalu capek, lelah banget, ketiduran, maka insya Allah tidurnya itu sedekah dari Allah. Artinya sedekah, meskipun itu tidur pulas, tetap oleh Allah itu dianggap sebagai ibadah. Nggak apa-apa, sama Allah biarin. Dan tetap Allah balas atau Allah catat tidurnya sebagai ibadah sholat, kayak sholat malam-malam sebelumnya. Enak gak, Bu? Enak. Jadi tidurnya ini karena udur, tidurnya sebab satu keringanan atau satu karena sebab satu kesulitan yang memang meringankan dia. Nah, kita yang punya kebiasaan seperti ini, bangun 2:30 sholat, bangun 2:30 sholat, tapi satu malam kita nggak bisa bangun, insya Allah itu tidur emang hadiah dari Allah atau sedekah dari Allah, dan tetap Allah kasih balasan, Allah kasih ganjaran sama seperti malam-malam sebelumnya, seperti orang sholat. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, yang sudah kita biasakan, amalan-amalan yang sudah kita dawam melakukannya, terus-menerus kita melakukannya, tapi ternyata tanpa keinginan kita, tanpa ada maksud kita, itu terhenti begitu saja, insya Allah itu tetap Allah ganjar. Contohnya sholat malam tadi. Begitu juga ibadah-ibadah lain yang terhalang atau kebetulan kita tidak bisa melakukannya,
bukan kehendak kita. Kebiasaan hari Jumat ngaji di masjid Al-Abrar. Jumat pertama Ustadz Heru, Jumat kedua adiknya, Jumat ketiga anaknya Jidah, Jumat keempat adiknya Ais. Terus ibu datang terus, tapi kebetulan Jumat ke-1 ngasih ngaji, Jumat kedua bulan berikutnya sakit. Insya Allah karena kebiasaannya Jumat sebelumnya ngaji, meskipun di rumah sakit dia nggak bisa datang, insya Allah pahala ngajinya tetap dapat. Alhamdulillah. Meskipun nggak berangkat, meskipun tetap di rumah nggak bisa berangkat, emang namanya orang sakit, tetap karena kebiasaan minggu-minggu sebelumnya, kebiasaan rutinnya dia datang, insya Allah meskipun sakit itu tetap Allah nilai sebagai ngaji, pahala ngajinya tetap jalan terus. Kira-kira enakan sakit apa enakan ngaji, Bu? Yang benar, enakan sakit apa enakan ngaji? Enakan ngaji. Ngaji pilihan ibu apa pilihan Allah? Bu, katanya tadi enakan ngaji apa enakan sakit? Berarti ibu milih ngaji atau milih sakit? Berarti ngaji pilihan ibu apa pilihan Allah? Pilihan ibu. Ibu pengennya ngaji apa sakit? Ngaji. Berarti ibu pilih ngaji apa pilih sakit? Berarti ngaji pilihan siapa? Pilihan ibu. Pengennya ibu. Nah, sakit pengennya siapa? Kehendak Allah. Pilihan Allah itu sakit. Jangan kita suuzon, jangan kita buruk sangka kepada Allah saat Allah menimpakan kita musibah. Gak boleh. Saat Allah menimpakan kita musibah, ujian, gak bisa ngaji karena sakit, gak bisa ngaji karena memang ada halangan-halangan yang gak bisa kita atasi. Jangan buruk sangka. Pengennya saya mengaji terus Ustadz, ketemu sama Umi Yana. Pengennya mengaji terus, ketemu sama Ustadz Heru. Pengennya, itu kan pengennya ibu. Tapi pengennya Allah istirahat, sakit dulu kata Allah. Dikasih sakit sama Allah. Pilihan Allah sama pilihan kita, kira-kira bagusan mana, Bu? Bagusan pilihan Allah apa bagusan pilihan manusia? Bagusan pilihan Allah apa bagusan pilihan manusia? Pilihan Allah. Jadi ibu pengen sakit apa pengen ngaji? Lah. Iya, meskipun kita pengen, tetap pengen ngaji, tapi kalau satu waktu Allah takdirkan kita sakit, maka harus ridho. Karena itu pilihan Allah, dan pasti pilihan Allah lebih baik dibanding pilihan manusia. Dalam sakit itu ada banyak pahala. Yang pertama, tadi saya bilang, pahala ngajinya tetap jalan. Karena minggu-minggu sebelumnya, emang ibu nggak pernah absen. Jadi jangan khawatir pahala ngajinya hilang, tetap jalan. Kemudian yang kedua, pahala sabar. Pahala sabar. Kalau ibu sabar saat sakit nggak ngeluh, pokoknya sabar aja. Ditengokin sama temen-temennya, nggak ngeluh, sakit kok. Iya ini mana nggak begitu nggak. Orang sono yang begitu, orang sini mah enggak. Sakit kok. Iya, emang udah waktunya sakit saya. Disuruh istirahat sama Allah. Begitu aja udah. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang sampai ngeluh namanya nggak sabar. Karena sabar itu definisinya tarkul jaza. Sabar itu pengertiannya ninggal ngeluh. Tidak ngeluh itu namanya sabar. Kalau ibu ngeluh sama orang yang nengokin, iya ini sakit begini, mana suami kalau pernah ngasih belanja lagi, terus semuanya diomongin. Anak pada gak ada yang tahu, mending anak pada datang telepon juga kagak misalnya. Akhirnya ngeluh kemana-mana, itu namanya nggak sabar. Jadi nggak ada pahala sabarnya. Kalau mau tetap dapat ganjaran pahala sabar, maka jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Terus jangan doa Ustaz, jangan doa sampai sembuh. Tetap doa mah boleh. Doa tetap
supaya diberikan kesembuhan, tapi jangan ngeluh. Ngeluh yang dimaksud di sini ngeluh kepada manusia jangan. Kalau kepada Allah boleh. Ya Allah, saya pengen ngaji lagi. Ya Allah, belum lunas cicilan jilbab. Saya jilbab maulid belum lunas juga. Saya masih pengen bayar. Ya Allah, udah pengen tawakuf, udah pengen penutupan, tapi saya belum bayar. Saya pengen ngaji lagi. Mohon sembuhkan saya. Boleh, asal ngadunya kepada Allah. Kalau ngadunya kepada manusia nggak sabar namanya. Itu pahala kedua untuk orang yang dikasih sakit terus nggak bisa ngaji. Pahala ngaji tetap dapat, kemudian pahala sabar dapat. Satu lagi, pahala sakit itu sendiri. Artinya sakitnya itu sendiri itu merupakan pencuci, merupakan satu pembersih dari dosa-dosa kita. Dosanya dihapus, pahalanya ditambah. Pahala sabar dan pahala ngaji tetap jalan. Enak gak Bu? Oleh karenanya dalam segala ketentuan Allah, ketetapan Allah, sekiranya kita dengan ketetapan itu atau dengan takdir itu kita nggak bisa rutin lagi ibadah, nggak bisa datang ke masjid, kita tetap harus husnuzon. Harus apa Bu? Harus husnuzon, tetap harus baik sangka bahwa ini pilihan Allah, dan pasti dalam pilihan Allah itu ada sesuatu yang lebih baik dibanding maunya kita. Maunya kita kan sehat terus. Padahal kalau orang sehat terus, orang yang ngikutin kemauan, pengen datang ke masjid terus, kemudian pengen sholat jamaah terus, itu kan pengenannya orang, pengenannya kita. Itu masih ada ketika jalan ke masjid atau ketika kita sholat jamaah, masih ada kemungkinan setan ngegodain. Keren lu, sekampung dukuh namanya ibu-ibu paling rajin ngaji ya lu doang. Yang lainnya mah cemen. Yang lain mah masih belum pada kenal huruf. Pokoknya empok doang dah yang paling rajin di sini. Masih sempat digodain saking rajinnya ngaji. Tapi kalau sakit nggak ada digodain seperti itu oleh setan. Setan nggak akan, namanya udah sakit, udah payah, nggak bisa apa-apa, pasti lebih mendekat kepada Allah dan minta tolong pada Allah, nggak sombong. Kalau datang atau melaksanakan ibadah masih ada kemungkinan untuk ujub. Saya paling rajin ngajinya, saya paling rajin jamaahnya, saya paling rajin sholatnya, masih ada kemungkinan buat ujub. Tapi kalau udah sakit, udah payah, nggak mungkin dia bangga-banggaan, nggak mungkin. Pasti mendekat kepada Allah, merendah dan mohon pada Allah untuk diampuni dan diangkat penyakitnya. Betul apa betul Bu? Betul. Kalau pilihan Allah, apalagi pilihannya berupa musibah, itu pasti di situ kita diajak untuk lebih merendah di hadapan Allah dan diajak untuk lebih tawadhu supaya kita jangan sombong dengan amal ibadah kita. Demikian juga orang yang kebiasaannya sholat malam tahajud tapi kebetulan dia sakit atau kebetulan dia ketiduran, itu pahala tahajudnya tetap jalan untuk dia. Dengan catatan emang dulu-dulunya dia punya kebiasaan tahajud. Tapi kalau sebelumnya kemarin malam nggak tahajud, kemarinannya lagi nggak tahajud, malam ini ketiduran, ya nggak ada pahalanya. Dia emang kagak pernah tahajud. Beda yang seperti itu. Ini hanya untuk orang yang punya kebiasaan tahajud, punya kebiasaan amalan-amalan, tapi lewat, tapi luput karena ada satu halangan. Insya Allah amalan itu catatannya, balasannya akan tetap Allah berikan kepada dia. Amin. Wasyaikhani an Abdullah bin Amr ibn al-As, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun mithla fulani, janganlah engkau jadi seperti si fulan. Karena yaqumul laila, dia begadang malam, fatarokal qiyamal laila, tapi dia meninggalkan sholat malam. Ini sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As. Saya cerita sedikit tentang Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr itu artinya Abdullah anaknya Amar. Bukan Umar tapi Amar, anaknya Amar.
Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr anaknya siapa? Amr anaknya Al-As. Jadi ayahnya Abdullah namanya Amru bin As atau Amr bin As. Amru bin As. Amru bin As ini termasuk sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah dan yang termasuk kibarus sahabat atau termasuk pembesarnya sahabat. Amru bin As namanya. Amru bin As ini adalah sahabat Rasulullah, termasuk pembesarnya para sahabat. Jadi senior dan juga kebesarannya ya tidak jauh dengan kebesaran para sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ini namanya Amru bin As. Amru bin As berarti Amr anaknya siapa, Bu? Anaknya si As. Anaknya Al-As. Ibu tahu siapa si Al-Asnya? Kong As, tahu nggak Kong As? Kong As ini namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini orang yang paling nantang Nabi Muhammad. Al-As bin Wa'il ini yang bawain tulang kepada Nabi Muhammad. Bawain tulang, ya Muhammad, amithla hadza yuhyi rabbuk. Wahai Muhammad, ini yang kayak begini nih bisa dihidupin lagi sama Tuhan lo. Kata As bin Wa'il namanya. Al-As bin Wa'il. Wa daraballahu mathalan di surah Yasin itu. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu Al-As bin Wa'il bilang may yuhyil idhama wa hiya ramim. Emang ada yang bisa ngidupin tulang kayak begini Muhammad? Dia bawa tulang, Bu. Bawa tulang udah rapuh, bawa tulang udah lama, sama dia dihancurin. Yang kayak begini mat Muhammad, yang kayak begini bisa dihidupin lagi sama Tuhan ente. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Itu asbabun nuzulnya surah Yasin. Yang ngomong gitu namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini dedengkotnya orang kafir, dedengkotnya orang musyrik Quraisy. Sangat keras menantang Nabi Muhammad, sangat keras pada Nabi Muhammad. Al-As bin Wa'il. Di antaranya kisahnya itu tadi, dia bawain tulang, bilang yang kayak begini mat, emang bisa dihidupin lagi sama Tuhan kamu. Kata Nabi Muhammad, katakan Muhammad, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, bisa, dia yang menciptakan tulang itu dari awal pasti bisa menghidupkan lagi. Orang yang tadinya nggak ada apa-apa aja bisa hidup lagi, apalagi udah ada bekasnya, gampang itu, kata Nabi Muhammad. Namanya Al-As bin Wa'il. Saya ulang lagi, Al-As bin Wa'il ini orang paling nantang Nabi Muhammad, dedengkotnya kafir Quraisy. Punya anak namanya Amru bin As. Amru bin As ini sahabat besar. Ini sahabat Rasulullah, termasuk pembesarnya sahabat yang senior. Artinya meskipun bapaknya kafir pir, tahu kafir pir, Bu? Meskipun bapaknya kafir, bapaknya itu dedengkotnya musyrik, tapi anaknya jadi sahabat, jadi pembesarnya sahabat, yaitu Amru bin As. Yang bisa kita ambil dari sini, jangan kita melihat masa lalu seseorang. Boleh jadi orang bapaknya, engkongnya itu PKI misalnya. Boleh jadi bapaknya, engkongnya itu orang yang masih nyembah pohon, tapi anaknya bisa jadi ulama. Cucunya bisa jadi ustadz, bisa jadi orang baik. Ini dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar, beliau benar-benar telaten mengurusi umat, sehingga walaupun ada yang menantang, walaupun ada yang begitu keras pada beliau, tetap didoakan, kalau dia belum iman, mudah-mudahan anaknya iman. Dan ini kejadian seperti anaknya As bin Wa'il ini, namanya Amru bin As. Amru bin As punya anak namanya Abdullah bin Amru bin As yang ada dalam hadis ini. Ada banyak yang demikian, Bu. Ada banyak orang kafir Quraisy, dedengkot kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal.
anaknya namanya Ikrimah jadi pembesarnya sahabat. Jadi sahabat yang oleh Rasulullah sangat diandalkan, namanya Ikrimah. Abu Jahal punya anak, tahu Abu Jahal bu? Tahu Abu Jahal? Anaknya orang soleh. Anaknya adalah sahabat Nabi yang termasuk pembesarnya para sahabat dan termasuk yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Ada lagi selain Amr bin As, ada Abu Jahal, dan ada banyak contoh yang menceritakan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita bahwa seorang bapak mungkin masih musyrik, masih kafir, tapi anaknya ini jadi orang soleh bisa. Ini untuk mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata pada orang. Mungkin bapaknya begajulan, mungkin bapaknya bangor, tapi anaknya bisa jadi orang soleh. Jangan khawatir terhadap rahmat Allah. Abdullah bin Amr bin As, insya Allah hadis Abdullah bin Amr bin As ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.